Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Desi Madiarini MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami tentang asal-usul Pancasila. Di sini saya Putri Ramawati NIM 2321097 sebagai moderator. Dan pemateri yang pertama oleh Saudari Dina Kamilah NIM 2321096. Pemateri kedua dibacakan oleh Saudari Nurhalisna NIM 2321095 dan saya Putri Ramawati NIM 2321097. Dan pemateri yang terakhir oleh Saudari Ida Hikmatul Maulida NIM 2321098. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, bagaimana asal mula Pancasila tersebut? Langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori asal mula Pancasila. Mengenai asal mula Pancasila, menurut Profesor Dr. Andes Notanogoro SH, dalam bukunya Pancasila secara ilmiah populer 1975 menyebutkan adanya beberapa macam asal mula atau sebab musabab. Pancasila dapat dipakai sebagai falsafah negara, yakni kausa materialis, kausa formalis, sebagai sambungan dari kausa formalis dan kausa finalis, kausa efisien atau asal mula. Yang pertama ada kausa materialis, yang artinya asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia sebagai bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Dijelaskan bahwa berdasarkan teori kausa materialis dapat digambarkan pada kenyataan, yaitu kondisi sebelum diproklamirkannya negara. Perumusan menjadi dasar kerohanian atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan dengan dimulainya sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui penyampaian konsep dasar negara oleh para tokoh, diantaranya Muhyamin, Profesor Soekarno, Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni 1945. Dan yang kedua ada kausa formalis, yang artinya asal mula bentuk atau bangun, dan kausa finalis atau asal mula tujuan, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pembentuk negara. PPUPKI adalah asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Yang ketiga ada kausa formalis dan finalis, adalah 9 orang anggota PPUPKI termasuk Bung Karno dan Bung Hatta sebagai asal mula sambungan dalam asal mula bentuk maupun asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dengan cara menyusun rencana pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila dan juga PPUPKI. Menerima rencana tersebut dengan perubahan. Berdasarkan kausa formalis dan kausa finalis dapat digambarkan sebagai kondisi yang ada pada saat perumusan rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang merupakan hasil perumusan tanggal 22 Juni 1945 dan yang kemudian bisa diterima oleh anggota PPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 saat sidang terakhir. Yang keempat ada kausa efisien, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebelum ditetapkannya PPKI, istilahnya masih calon dasar filsafat negara. Untuk memenuhi teori efisiensi dapat ditunjukkan melalui kondisi sesudah masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang kegiatan lembaga PPUPKI telah beralih ke lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan tugas yang berbeda, yaitu meletakkan dasar negara, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Sejarah perumusan Pancasila. 1. Situasi kemerdekaan Indonesia. Usaha yang dilakukan Jepang guna mempertahankan pengaruhnya di Indonesia adalah dengan mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 7 Maret 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengucapkan kemerdekaan bagi Hindia Timur dengan harapan rakyat Indonesia akan membantu dalam perang Asia Pasifik yang dilakukan oleh Jepang. Jepang melakukan langkah-langkah simpati terhadap rakyat Indonesia. Hal ini untuk menindaklanjuti Perdana Menteri Koiso yang lebih dikenal dengan sebutan Janji Koiso. Menyikapi Janji Koiso, pemerintah penduduk Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumaikichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 telah mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso tentang kemerdekaan Indonesia. Adanya BPUPKI memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan dasar dan Undang-Undang Dasar sebagai persiapan Indonesia merdeka secara legal. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan sebagai suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. 2. Perumusan Dasar Negara. Setelah BPUPKI dilantik, kemudian mengadakan sidang-sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada masa sidang pertama BPUPKI, berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara. Dalam sidang ini, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, orang pertama yang mendapatkan kesempatan berpidato menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Beliau mengemukakan tentang dasar negara pada hari pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan konsep 5 dasar negara secara lisan, yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Giliran kedua adalah seorang pakar tata negara yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo. Beliau berpidato di depan panitia pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia yang disampaikan melalui pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 5 konsep dasar negara atas petunjuk Muhammad Yamin diberi nama Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar. Berikut uraian 5 dasar gagasan Pancasila menurut Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, di akhir pidatonya mengenai istilah Pancasila, bila Pancasila dianggap terlalu panjang, bisa diganti Trisila untuk disederhanakan menjadi 1. Sosionasionalisme, gabungan antara sila 1 dan 2, 2. Sosiodemokrasi, gabungan sila 3 dan 4, ketiga berketuhanan, yaitu sila 5. Selanjutnya, bila istilah tersebut masih dianggap kurang pendek, dapat dipadukan menjadi ekasila yang hanya terdiri dari sila gotong royong. Artinya, negara didirikan oleh semua bangsa
dan untuk semua bangsa juga. Namun pada sidang ini disepakati hanya Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia di kemudian hari. Dengan berakhirnya sidang tanggal 1 Juni 1945, maka berakhirlah sidang BPUPKI yang pertama. Selama persidangan, belum tercapai suatu kesimpulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Sebelumnya, BPUPKI membentuk panitia kecil berjumlah 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi yang bersifat perorangan untuk disampaikan ke sekretariat. Kemudian hasil reses nantinya dilaporkan kepada BPUPKI. Untuk menampung aspirasi mengenai dasar negara Pancasila, itu panitia kecil menyerahkan 38 anggota BPUPKI untuk membahas dasar negara berdasarkan usulan-usulan melalui perorangan. Panitia 38 tersebut kemudian membentuk panitia kecil lain yang berjumlah 9 orang yang bertugas membahas rumusan dasar berdasarkan pemahaman umum para anggota panitia. Kemudian terkenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kesepakatan dalam bentuk kompromi antara golongan Islam dan nasionalis. Rumusan dasar negara dari hasil Panitia 9 kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara Indonesia Merdeka berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada masa sidang kedua BPUPKI, berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas penentuan rumusan dasar negara yang akan merdeka, termasuk pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pada tanggal 10 Juli 1945, hari pertama sidang menerima rumusan dasar negara dari Panitia 9 yang disebut Panitia 9 yang disebut Piagam Jakarta. Selain itu dibentuk Panitia Perancang Hukum Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 merupakan hari terakhir sidang BPUPKI. Dengan berakhirnya sidang BPUPKI kedua, maka selesailah tugas BPUPKI yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang untuk dijadikan dasar negara dan UUD Indonesia Merdeka nanti. 3. Pengesahan dasar negara. Laporan hasil diskusi BPUPKI telah selesai. Sebagai gantinya dibentuk suatu badan yang bernama Tokuritsu Jundi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dengan demikian, PPKI diambil alih oleh bangsa Indonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia sendiri. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat dekat Saigon, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Skenario atas putusan Jepang sebagai pemberi kemerdekaan tidak berjalan sesuai rencana. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sehari setelah Jepang menyerah, dibuatlah naskah pernyataan kemerdekaan. Setelah didahului dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, penyusun naskah dilaksanakan di rumah Kolonel Maeda, perwira angkatan Jepang pada malam
tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, teks proklamasi dibacakan dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang. Sebelum disahkan, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disiapkan BPUPKI diadakan perubahan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian Hatta langsung mengusulkan 4 perubahan terhadap naskah Mukadimah yang bisa disebut dengan Piagam Jakarta dalam naskah UUD yang telah disepakati BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. 4 perubahan yang diusulkan antara lain: 1. Kata Mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yang semula atau dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pasal 6 yang semula berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti dengan presiden adalah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya digantikan dengan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini kemudian diganti menjadi pasal 29. Kemudian perdebatan mengenai dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta terbagi dalam 2 sidang. Yang pertama pada sidang BPUPKI. Dalam forum sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945, panitia kecil ini mempertahankan hasil keputusannya yang berupa Piagam Jakarta. Sedangkan beberapa tokoh keberatan pada sila pertama Pancasila dan Piagam Jakarta. Yang kedua, pada saat sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebelum sidang PPKI diadakan pada tanggal 8 Agustus 1945, muncul gagasan untuk melakukan usul perubahan sila pertama dasar negara hasil Piagam Jakarta. Usulan itu diterima oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah diproklamirkan kemerdekaan, usulan berasal dari seorang ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang yang diantar dan disampaikan melalui juru bahasa bernama Nishijima atau pembantu Admiral Maeda. Ofisir itu memberikan berita pada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa wakil-wakil Kristen, Protestan, dan Katolik di daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang menyatakan keberatan dengan 7 kata sila Piagam Jakarta. Mereka beranggapan Piagam Jakarta bersifat diskriminasi terhadap golongan minoritas. Bila usulnya tidak ditanggapi, mereka akan memisahkan dari republik yang susah payah ikut mereka perjuangkan. Sebelum sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1995 dimulai, Hatta mengajak 4 tokoh golongan Islam yaitu Wahid Hashim, Ki Bagus, Kasman, dan Teguh Hasan untuk membicarakan usul beberapa perubahan hasil kesepakatan BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas usulan Hatta, kemudian disetujui perubahan 7 kata Piagam Jakarta yang berbunyi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Hatta, disampaikan dalam sidang para tokoh-tokoh telah dapat menunjukkan sikap mementingkan persatuan bangsa
daripada kepentingan golongan. Berikut rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam UUD 4 Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Rumusan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam bahasa Indonesia sejak zaman dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun dalam praktek pemujaan masih beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara sosiologis sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang yaitu nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar sesama tetangga ataupun kerjasama dalam keperluan umum di desa-desa. Gotong royong itu dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan yang mencerminkan sila keadilan sosial. Gotong royong itu juga dapat berupa sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Masyarakat bersama-sama mengumpulkan iuran untuk membayar pajak yang berguna untuk pembangunan. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam kehidupan di perdesaan yang pola kehidupannya bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan atau perwakilan. Semangat ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan kemusyawarahan. Berikut pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Dia Desi Madiarini MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.